Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Gimana part sebelumnya? Fang Yuan yang cenderung pasif gitu ya, bahkan jarang nongol di dua part terakhir, tiba-tiba muncul dari tubuh Ying Wuxie. Bahkan dia kemudian mengirimkan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral ke dalam alam mimpi. Dan yang terakhir, tentu saja Fang Yuan merebut Gujanin Abadi berdaulat. Gokil loh. Fang Yuan yang bukan siapa-siapa notabene, dia mampu melakukan semua itu. Padahal Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral adalah ahli peringkat 9 pada masanya. Selain itu, dia juga memiliki pengaturan yang luar biasa selama 100.000 tahun. Bahkan pengadilan surgawi yang dikenal sebagai puncak kekuatan dari benua tengah pun sampai tidak bisa memprediksi gerakan ataupun rencana dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral atau Sekte Bayangan. Namun di part kemarin, malah Fang Yuan yang bukan apa-apa mempecundangi Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Dia merebut puncak rencana dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tepat di depan matanya. Kalau boleh dikatakan itu momen yang epik sih. Tapi apakah part kemarin kemudian menjadi akhir dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral atau Sekte Bayangan? Oh, rupa-rupanya itu tidak. Kita masih akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 208. Kita akan cari tahu apa yang terjadi setelah Fang Yuan merebut Gujanin Abadi berdaulat. Setelah Fang Yuan mengirimkan jiwa Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral ke dalam alam mimpi, jiwa Fang Yuan kemudian keluar dari tubuh Ying Wuxie dan memasuki Gujanin Abadi yang berdaulat. Lalu setelah bersentuhan dengan Gujanin Abadi berdaulat, tubuh Fang Yuan seolah disedot dengan kekuatan hisab yang sangat besar. Seolah-olah jiwa Fang Yuan jatuh ke dalam pusaran air dari Falling Heavenly River. Dengan kecepatan yang luar biasa, Fang Yuan menyatu dengan tubuh baru yaitu janin abadi yang berdaulat. Bahkan Fang Yuan sampai tidak bisa berpikir. Dia merasa berada di dalam kegelapan yang sangat dalam. Seolah-olah Fang Yuan itu kembali ke dalam rahim dari seorang ibu. Sementara dari luar, awan mulai bergemuruh dan petir menyambar-nyambar setelah Fang Yuan memasuki Gujanin Abadi berdaulat. Seolah-olah alam sedang marah dan sedang menentang apa yang sedang dilakukan oleh Fang Yuan. Kemudian, janin abadi mulai bersinar terang. Dimulai dari cahaya berwarna putih, kemudian perlahan berubah menjadi merah, berubah lagi menjadi kuning, dan terus berulang seperti pelangi sampai pada akhirnya berubah menjadi hitam. Penampakan Gujanin Abadi berdaulat terlihat seperti janin yang mati. Namun, meski terlihat seperti janin yang mati, justru energi kehidupan terus meluap-luap keluar dari dalam janin itu. Banyak perubahan yang terjadi. Semua begitu tidak masuk akal. Total ada 81 perubahan. Sampai akhirnya, janin itu memiliki sepasang tangan dan kaki. Kini, anggota tubuhnya sudah lengkap dan perlahan bola yang melindungi janin itu mulai terlihat retak. Sesaat kemudian, bayi itu akhirnya terlahir. Matanya tampak bersinar seperti bintang-bintang di langit. Tubuhnya terlihat begitu sehat dan aura abadi keluar dari tubuh kecil itu. Janin itu kini perlahan melayang turun. Dan selama proses melayang ini, janin itu terus tumbuh dengan kecepatan yang gila. Dari pecahnya bola yang melindungi janin itu tumbuh seperti seorang anak berusia 1 tahun, lalu sesaat kemudian menjadi 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Sampai saat dia menginjakkan kaki di tanah,
janin itu kini sudah berubah menjadi sosok pemuda berusia 16 tahun dengan tingkat kultivasinya yang sudah ada di ranah immortal peringkat 6. Pemuda ini tampak berkulit putih dan rambutnya pun hitam panjang sampai ke pinggang. Tubuhnya agak kurus, hidungnya mancung, dan wajahnya terlihat tampan. Kalau kita melihatnya sekali lagi, maka kita akan terkejut karena penampakan yang terlihat itu adalah wujud dari Fang Yuan ketika dia berusia 16 tahun. Rupanya, Gu Janin Abadi Berdaulat menyesuaikan bentuk wajah dan fisik dari jiwa penggunanya. Fang Yuan kini seolah terlahir kembali. Mungkin karena inilah Gu yang dia gunakan diberi nama dengan nama Gu Janin Abadi Berdaulat. Karena selain hanya bisa digunakan satu kali, Gu ini juga merepresentasikan proses kelahiran kembali dari seorang manusia. Fang Yuan kini mulai bisa merasakan seluruh tubuhnya. Matanya pun perlahan terbuka. Dia bisa melihat birunya langit dan juga putihnya awan. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Seolah Fang Yuan baru saja mendapatkan pencerahan. Perspektifnya jauh melebar. Pandangan ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan tubuh Raja Zombie berlengan 6. Kali ini, Fang Yuan bahkan bisa merasakan tubuhnya jauh lebih baik daripada di kehidupan pertamanya saat dia mencapai ranah immortal. Sungguh, tubuhnya sekarang adalah yang terbaik. Kini Fang Yuan benar-benar merasa bahagia. Dia telah membuat taruhan yang tepat. Sekalipun pada mulanya dia tidak tahu kegunaan dari Gu Janin Abadi Berdaulat, dia bersyukur dia tidak menghancurkan Gu Janin Abadi ini seperti yang diminta oleh gambaran yang mulia konstelasi bintang. Karena memang sebelum Fang Yuan bertukar tubuh dengan Ying Wuxie, dia mendapatkan semua petunjuk dari yang mulia konstelasi bintang, termasuk petunjuk terakhirnya adalah untuk menghancurkan Gu Janin Abadi Berdaulat. Sejujurnya, ini juga membuat Fang Yuan ingin bertaruh. Karena Fang Yuan merasa bahwa mimpi dari yang mulia konstelasi bintang itu memiliki makna yang mendalam. Dari lagu yang ia nyanyikan, Fang Yuan mendapatkan berbagai petunjuk yang menguntungkan untuk dirinya. Namun, ketika dia menyadari semuanya, Fang Yuan sadar bahwa semua manfaat yang ia dapatkan sebenarnya hanya batu pijakan untuk mencapai tujuan terakhir, yaitu menghancurkan Gu Janin Abadi Berdaulat. Maka, pada bagian akhir itu, Fang Yuan mengambil keputusan besar. Dia melawan petunjuk yang diberikan oleh Yang Mulia Konstelasi Bintang. Jadi pada akhirnya, saat ini Fang Yuan bisa bangkit. Dia mendapatkan tubuh terbaik di dunia. Tidak akan ada penyesalan sedikit pun dalam benak Fang Yuan karena melawan permintaan dari Yang Mulia Konstelasi Bintang. Sekarang Fang Yuan terlihat menyeringai. Dia kemudian mulai mengamati sekeliling. Dia melihat bahwa saat ini Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral masih terperangkap di dalam alam mimpi. Karena itu, dia bisa bernafas lega. Kemudian di sekitarnya, dia juga melihat tubuh dari Ying Wuxie yang kini diam tidak bergerak, melayang-layang di udara. Tubuh itu kosong karena tidak memiliki jiwa. Fang Yuan lalu berseru, "Kembalilah." Setelah Fang Yuan mengatakan itu, seketika sejumlah besar gu terbang dari tubuh Ying Wuxie. Semua gu itu adalah gu yang Fang Yuan bawa saat dia melakukan pertukaran jiwa dengan Ying Wuxie. Di antara gu itu ada gu sikap milik Heiloulan, gu mengungkap misteri, gu pertukaran jiwa, serta gu lain dan juga gu fana dari jalur mimpi.
Setelah itu Fang Yuan melihat lagi bahwa saat ini Ying Wuxie masih memiliki sejumlah gu immortal dari jalur mimpi. Namun Fang Yuan tidak tahu bagaimana cara untuk mengambil semua gu itu. Setelah memikirkannya untuk beberapa saat, Fang Yuan hanya bisa menyerah. Dia tidak memiliki metode untuk mengambilnya. Lalu Fang Yuan berbalik. Dia tahu bahwa orang yang sudah ia tunggu akhirnya datang. "Akhirnya kau datang," kata Fang Yuan dengan tenang pada sosok tinggi besar yang tidak lain adalah wujudnya sendiri sebagai Raja Zombie berlengan 6. Atau lebih tepatnya, tubuh ini adalah tubuh lama Fang Yuan yang saat ini ditempati oleh Ying Wuxie. "Kau?" Tampak kemarahan terpancar jelas dari mata Ying Wuxie. Fang Yuan tersenyum dan berkata, "Ying Wuxie, aku berhasil. Jiwa Fang Yuan telah hancur," kata Fang Yuan berpura-pura. "Omong kosong, kau bukanlah tubuh utamaku. Jika kau adalah tubuh utamaku, aku seharusnya bisa merasakan koneksi di antara kita. Fang Yuan, kau bajingan, berhentilah berpura-pura," teriak Ying Wuxie dengan penuh amarah. Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa. Rupanya, bahkan meski dia menggunakan gu sikap untuk mengelabui Ying Wuxie, rupa-rupanya semuanya sia-sia, karena Ying Wuxie menyadari celah besar di dalam akting Fang Yuan. Mau tidak mau, Fang Yuan hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata, "Siapa sangka kau bisa mengenaliku begitu cepat. Tapi meski begitu, saat kau tiba di sini, kau sudah jatuh dalam jebakanku." "Apa maksudmu?" Mata Ying Wuxie terbuka lebar. Kemudian Fang Yuan berkata, "Bukankah kau seharusnya sudah merasa aneh? Kau bisa mencapai tempat ini karena kau menggunakan gu perjalanan abadi milikku. Apa kau tidak berpikir mengapa kau bisa menggunakan gu perjalanan abadi?" Mendengar itu, ekspresi Ying Wuxie berubah menjadi dingin. Dia akhirnya menyadari sebuah kesalahan besar yang sebelumnya ia tidak pikirkan. Kemudian Fang Yuan menyeringai. Dia berkata, "Aku yang telah meninggalkan pengaturan itu, supaya kau bisa menggunakan gu perjalanan abadi dan tiba di tempat ini. Bagaimanapun aku menginginkan akumulasi harta yang kumiliki. Jadi, aku membutuhkanmu untuk mengantarkan mereka semua padaku." Ying Wuxie benar-benar terpukul ketika mendengar itu. Dia bahkan tidak bisa bereaksi. Lalu kemudian, segera gu yang ada di dalam tubuh Raja Zombie berlengan 6 keluar dan kemudian masuk ke dalam tubuh baru milik Fang Yuan. Tidak ada gu yang tersisa di dalam tubuh itu, kecuali 2 buah gu vital yang terikat dengan apertur milik Raja Zombie berlengan 6. Fang Yuan memang adalah orang yang sangat berhati-hati. Karena itu, dia selalu membuat persiapan sebelumnya. Bahkan, sebelumnya Fang Yuan telah menempatkan wasiat miliknya pada setiap gu. Fang Yuan dengan sengaja mengatur agar semua gu itu kembali padanya. Jika dalam jangka waktu tertentu mereka tidak juga kembali pada Fang Yuan, maka semua gu yang ada di sana akan menghancurkan dirinya sendiri. Sekarang Fang Yuan tersenyum lagi. Semua sudah berakhir untukmu. Setelah menyadari bahwa dia sendiri telah jatuh ke dalam skema yang Fang Yuan buat, hati Ying Wuxie benar-benar dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk membalikan situasi ini. Tapi tepat saat Ying Wuxie merasa jatuh, perubahan besar terjadi. Sebuah ledakan tiba-tiba muncul dari dalam apertur pertama Raja Zombie berlengan 6.
Ying Wuxie pun terkejut. Kemudian tanda Dao di seluruh tubuhnya berubah menjadi bahan bakar untuk Spring Autumn Cicanda. Melihat ini Fang Yuan pun terkejut setengah mati. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Spring Autumn Cicanda yang dipenuhi dengan wasiat khususku diaktifkan oleh Ying Wuxie? Fang Yuan kehabisan kata-kata. Dia memiliki banyak pertanyaan di dalam benaknya. Tapi kemudian seluruh dunia diliputi oleh cahaya putih dan jiwa Ying Wuxie kini memasuki sungai waktu. Ini adalah sungai waktu. Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana mungkin aku mengaktifkan Spring Autumn Cicanda? Bagaimana kesadaranku bisa menggantikan kesadaran Fang Yuan yang adalah pemilik dari Spring Autumn Cicanda? Ying Wuxie pun kini tampak kebingungan. Namun, tiba-tiba suara helaan nafas terdengar di telinganya. Jadi berakhir seperti ini. Kemudian tiba-tiba wajah hantu muncul dari dalam sungai waktu, dan ketika dia membuka mulut, maka kuncup teratai merah pun mekar. Lalu jiwa Ying Wuxie tiba-tiba diseret memasuki sebuah ruangan gelap berwarna merah. Ruangan ini merupakan domain khusus milik kehendak lain yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Kini di depan Ying Wuxie terlihat Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tengah duduk bersila dengan senyuman pahit di wajahnya. Ying Wuxie terkejut, tapi dia sangat gembira. Lalu kemudian dia bertanya, "Tubuh utama, kamu meninggalkan sebagian jiwamu di sungai waktu? Apakah ini adalah upaya terakhir yang sudah kau siapkan?" Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral menggelengkan kepalanya. "Aku bukan tubuh utama. Kita hanyalah pecahan jiwa dari tubuh utama. Seharusnya kamu juga sudah mengetahui semua ini. Tapi sayangnya, karena efek dari fisik pencari realitas mimpi sejati, ingatanmu menjadi hilang." Mendengar itu, Ying Wuxie pun menghela nafas panjang. "Rupanya begitu. Ya, tapi aku juga tidak bisa mengatakan apapun tentang ini, karena semua ini ada di luar kemampuanku. Tapi yang lebih penting, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku sebelumnya telah jatuh dalam pengaturan Fang Yuan, dan aku yakin kalau aku sudah mati. Namun, mengapa aku justru muncul di sungai waktu? Aku jelas tidak menggunakan Spring Autumn Cicanda. Jadi bagaimana bisa Spring Autumn Cicanda aktif dengan sendirinya?" Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral menghela nafas lagi. "Aku tahu seluruh kejadian itu. Aku telah melihatnya melalui warisan teratai merah. Karena itu, aku tahu mengapa kau bisa ada di sini. Mungkin kau tidak akan mempercayai apa yang kukatakan. Namun, sesungguhnya alasan kenapa kau bisa ada di sini adalah karena kehendak surga. Yang mengaktifkan Spring Autumn Cicanda itu pun sebenarnya adalah kehendak surga itu sendiri." "Apa?" Ying Wuxie bahkan hampir pingsan karena terkejut. Ini jelas adalah jawaban yang paling liar dan bahkan tidak pernah ia bayangkan. Ying Wuxie bertanya, "Bukankah surga selalu menentang kita? Bagaimana mungkin dia justru membantu kita sekarang?" Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral berkata, "Wajar jika kamu tidak memahaminya, karena kamu tidak memiliki pengetahuan yang kumiliki. Karena itu aku akan menjelaskannya padamu. Kau harus memahami apa yang kukatakan, karena itu dengarkan baik-baik. Pertama, kehendak surga tidak pernah menyulitkan kita karena dia tidak menyukai kita. Di saat yang sama, kehendak surga juga tidak akan pernah membantu kita karena merasa kasihan. Kehendak surga tidak pernah memihak siapapun.
Dia bertindak layaknya timbangan yang terus menyeimbangkan dunia. Maka kebaikan dan keburukan, berkah dan kemalangan akan terus menyeimbangkan satu dengan yang lain oleh karena pengaturan dari kehendak surga. Ini adalah dasar dari surga itu sendiri. Dialah yang mengatur segalanya. Bahkan binatang buas akan memiliki musuh alami mereka. Dan di saat yang sama, bahkan para ahli peringkat 9 pun akan memiliki batas umur dan bertemu dengan ajalnya. Semua itu dilakukan untuk mempertahankan dunia. Potongan jiwa yang mulia iblis jiwa spektral berhenti sejenak. Wajahnya tampak dipenuhi dengan pikiran yang jauh ke depan. Baru setelah itu dia berkata, "Karena itulah cara manusia adalah cara yang berkebalikan dengan cara surga. Manusia tamak, maka manusia akan terus bertentangan dengan surga. Itulah yang kita lakukan selama ini." Mendengar itu Ying Wuxie terkejut. Sekarang aku bisa memahaminya walau sedikit. Jadi sebenarnya kehendak surga membantuku karena aku telah gagal dan membiarkan Fang Yuan menjadi iblis dunia lain yang lengkap. Dia telah terbebas dari batasannya saat ini dan surga tidak menghendaki itu. Walaupun sebelumnya Fang Yuan adalah alat untuk menentang kita, tapi karena dia berpotensi merusak keseimbangan langit dan bumi, maka surga berbalik dan menjadikan Fang Yuan sebagai musuhnya. Tapi, bagaimana bisa kehendak surga menggunakan Spring Autumn Cicanda? Bukankah Gu ini sebelumnya telah disempurnakan oleh Fang Yuan? Pecahan jiwa yang mulia iblis jiwa spektral menjawab, "Ini adalah tindakan dari kehendak surga. Aku pun baru menyadarinya belum lama ini. Seperti yang kau katakan, bahwa sebelumnya Fang Yuan adalah alat bagi kehendak surga. Di kehidupan pertamanya, Fang Yuan dipilih dan dibantu untuk mendapatkan Spring Autumn Cicanda. Semuanya adalah pengaturan dari kehendak surga itu sendiri. Bahkan penyempurnaan Spring Autumn Cicanda itu juga dibantu oleh kehendak surga. Karena itulah kehendak surga adalah pemilik dari Spring Autumn Cicanda. Fang Yuan hanya dipilih sebagai alat untuk kembali ke masa lalu dan menghancurkan rencana dari tubuh utama kita. Semua ini masuk akal. Dari informasi yang diberikan oleh Bai Ning, aku bisa memvalidasi semuanya. Semua tentang bagaimana penampilan Fang Yuan di Gunung Qingmao, Gunung Tianti, bahkan kehancuran tanah terberkati istana kekaisaran serta Gunung Yitian. Semua itu terjadi karena Fang Yuan telah menggunakan Spring Autumn Cicanda. Jadi jelas sekali bahwa dia telah menggunakannya untuk beberapa kali. Tapi, apakah sungguh dia bisa melakukan itu semua? Pada dasarnya, semua itu sulit untuk dilakukan. Karena aktivasi sebuah Gu itu tidaklah sederhana. Kemungkinan gagal itu selalu ada. Tapi faktanya kita bisa melihat bahwa Fang Yuan telah melakukan beberapa kali pengulangan tanpa gagal. Semua itu hanya bisa terjadi karena bantuan dari kehendak surga. Tunggu. Ying Wuxie menyela. Tapi sebelum Ying Wuxie berkata-kata, pecahan jiwa dari yang mulia iblis jiwa spektral lalu melanjutkan. Seperti yang kau pikirkan. Sekarang kukatakan padamu bahwa memang benar di masa yang lain tubuh utama kita sepertinya telah berhasil dengan semua rencana kita. Namun sekarang tubuh utama kita gagal dan semua itu terjadi karena bantuan kehendak surga. Namun sayang sekali, Fang Yuan memang adalah karakter yang cukup menarik. Bahkan jika sebelumnya kehendak surga bekerja di balik layar dan Fang Yuan mengikuti alur yang sudah ia buat, tapi pada akhirnya Fang Yuan memilih jalannya sendiri. Dia yang seharusnya menghancurkan Gu Janin abadi berdaulat malah mengambil untuk dirinya sendiri.
Fang Yuan sungguh adalah bidak catur yang tidak lagi dibatasi oleh aturan catur. Dia telah mengambil kentang panas itu dari kita. Maka sekarang surga berbalik darinya. Surga membawamu kemari karena surga sekarang ingin kau menghentikan Fang Yuan. Mendengar itu tubuh Ying Wuxie bergetar hebat. Kemudian pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral kembali berkata, "Waktumu tidak banyak. Aku akan memberimu beberapa pesan. Pertama, kau dikirim kembali untuk berurusan dengan Fang Yuan. Tapi surga juga tidak akan membiarkanmu mendapatkan kembali Gujanin abadi yang berdaulat. Karena itu, setelah kau kembali, kemungkinan kau tidak akan memiliki peluang untuk mengubah situasi secara menyeluruh. Kau harus berpikir dengan tenang dan jangan merusak peluang terakhir yang kita miliki." "Lantas apa yang harus kulakukan?" Ying Wuxie tampak serius. "Sekarang, aliansi zombie telah musnah. Sekte bayangan juga sudah hancur. Bahkan tubuh utama kita kini dalam situasi yang berbahaya. Tapi tenang, sekte bayangan masih memiliki beberapa peninggalan yang tersisa. Kau bisa menggunakan semua itu untuk kembali membangun sekte bayangan. Nasib memang sulit ditentang, namun keberuntungan dapat ditingkatkan. Masih ada beberapa kekuatan yang belum tersentuh oleh 10 sekte kuno. Kau juga perlu memberitahu tubuh utama kita tentang informasi ini. Karena setelah kamu terlahir kembali, aku juga akan kehilangan ingatan ini. Pada akhirnya, kamu adalah satu-satunya orang yang tahu tentang semua pengaturan ini. Ingatlah, pohon yang tinggi adalah pohon yang pertama kali menghadapi kehancuran. Sementara tanah yang terdekat dengan air akan menjadi yang pertama tergerus oleh arus air. Tindakan kita sebelumnya untuk menyembunyikan dan mengumpulkan kekuatan dan berurusan dengan kehendak surga itu sudah benar. Karena di kehidupan pertama Fang Yuan kita pasti sudah berhasil. Maka kita juga akan berhasil untuk kedua kalinya. Karena itu sekarang jaga dirimu." "Baik," jawab Ying Wuxie. Lalu segera ruangan di sekitar Ying Wuxie luruh dan menghilang. Ying Wuxie kembali ke sungai waktu. Kali ini Spring Autumn Jicanda tampak membawanya kembali ke tubuh Raja Zombie berlengan 6. Kemudian tubuh zombie berlengan 6 itu tersentak seolah terbangun dari mimpi. "Aku kembali," kata Ying Wuxie sambil memandangi tubuh zombie yang ia gunakan sekarang. Dia tampak berpikir. Dia telah mengetahui segala rahasia dari pecahan jiwa Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Karena itu, dia pun tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia tidak bisa berurusan dengan Fang Yuan. Tubuhnya kini dipenuhi dengan wasiat khusus yang ditinggalkan oleh Fang Yuan. Karena itu, melawannya sekarang adalah tindakan yang bodoh. Satu-satunya jalan yang ia miliki adalah dengan meninggalkan tempat ini. Tapi dia tidak bisa pergi sendirian. Dia tahu bahwa He Laolan dan Tai Bayun Seng masih memiliki kegunaan untuk dirinya di masa depan. Karena itu, dia tidak ingin meninggalkan mereka berdua. Dia juga tidak ingin kedua orang ini bertemu dengan Fang Yuan. Oleh karena itu, Ying Wuxie berpura-pura menjadi Fang Yuan dan kemudian meminta He Laolan serta Tai Bayun Seng untuk masuk ke dalam apertur abadinya. Setelah semua itu selesai, Ying Wuxie kemudian pergi menggunakan Gu Perjalanan Abadi menuju benua tengah. Sementara itu, Fang Yuan kini telah mendapatkan tubuh dari Gu Janin Abadi berdaulat. Dia kali ini dengan sengaja menunggu Ying Wuxie sama seperti di kehidupan sebelumnya. Namun, selama apapun dia menunggu, Ying Wuxie tidak pernah datang. Sialan. Apa Ying Wuxie telah melihat pengaturan yang kubuat? Gumam Fang Yuan yang kini tampak mengerutkan kening. Pada akhirnya Fang Yuan pun tidak memiliki ingatan tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Karena itu dia hanya bisa menebak-nebak saja.
Jika Ying Wuxie tidak datang kemari, surat wasiat khusus yang ku tempatkan di Gu tidak akan aktif. Lalu setelah waktunya habis, maka Gu itu akan meledak dengan sendirinya. Aku perlu menghubungi Ying Wuxie sesegera mungkin, atau meyakinkan Tai Baiyunseng serta He Loulan untuk menundukkan Ying Wuxie bersama. Saat ini Fang Yuan masih memiliki Gu Sikap. Itu adalah bukti terbaik untuk membuat He Loulan yakin. Sementara Tai Baiyunseng, dia dapat lebih mudah untuk diurus. Lagi pula, Fang Yuan dan Tai Baiyunseng telah lama bersama. Jadi Fang Yuan tentu memiliki beberapa bukti yang bisa digunakan untuk meyakinkan Tai Baiyunseng. Fang Yuan tengah menilai situasinya sendiri. Dia saat ini memiliki beberapa Gu yang ia bawa setelah melakukan pertukaran jiwa. Namun semua Gu itu bukanlah Gu tipe pergerakan, Gu tipe serangan ataupun Gu tipe pertahanan. Fang Yuan perlu memikirkan cara untuk mengejar dan berurusan dengan Ying Wuxie. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku mengambil Gu yang ada di dalam tubuh Ying Wuxie? Fang Yuan melirik ke arah tubuh Ying Wuxie yang kini terkulai lemas mengambang di udara. Fang Yuan tidak punya pilihan lain. Saat dia hendak bergerak, tiba-tiba tubuh Ying Wuxie hancur dan berubah menjadi debu serta menghilang. Kemudian, dao mimpi dari tubuh Ying Wuxie segera berubah menjadi alam mimpi dan menutupi seluruh tempat itu. Ya, inilah batas dari tubuh Ying Wuxie. Fang Yuan tidak bisa melakukan apapun. Jadi, Fang Yuan kemudian segera berlari dan menjaga jarak. Aku sudah tidak bisa kembali lagi sekarang. Karena itu, aku harus bergerak dan mencari keberadaan Ying Wuxie serta yang lain. Semoga saja keberuntunganku baik dan bisa menemukan mereka. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan pun mulai bergerak ke arah perginya He Loulan. Tapi sejauh apapun Fang Yuan pergi, semua percuma. Karena saat ini Ying Wuxie telah menggunakan Gu perjalanan abadi dan membawa He Loulan serta Tai Baiyunseng. Fang Yuan terus berlari. Dan selama dia berlari kali ini, dia merasakan beberapa temuan yang menarik. Setelah berlari begitu lama, aku bahkan tidak merasakan lelah sedikit pun. Padahal aku tidak menggunakan satupun Gu Worm. Tampaknya tubuh ini memiliki jumlah tanda dao kekuatan yang bahkan melebihi akumulasi tanda dao kekuatan di tubuh lamaku. Gumam Fang Yuan yang kini mulai menilai performa dari tubuh yang ia miliki. Oh iya, sampai detik ini Fang Yuan itu masih telanjang bulat. Ya, karena dia memang baru saja dilahirkan, jadi dia tidak mengenakan sehelai pun pakaian. Karena itu, selama Fang Yuan berlari, dia benar-benar tidak mengenakan apapun. Tapi Fang Yuan bahkan tidak peduli dengan semua itu. Dia terus melanjutkan penilaian pada tubuhnya sendiri. Fang Yuan mencoba memaksakan batas dari tubuh ini, dan sungguh mengejutkan bahwa tubuh ini sangatlah kuat. Bahkan kekuatannya setara dengan tubuh lama Fang Yuan yang telah diperkuat dengan Gu Worm. Kemudian dengan cepat, Fang Yuan naik ke puncak gunung. Di sana Fang Yuan membuka matanya dan mulai melihat ke segala arah. Dia mencari segala sesuatu jejak yang tertinggal di sekitar gunung. Kemudian, akhirnya Fang Yuan menemukan jejak pertempuran. Dia berkata, "Sepertinya sebelumnya Tai Baiyunseng dan He Loulan menggendong tubuhku dan bertemu dengan beberapa Gu immortal dari perbatasan selatan. Mereka sepertinya bertarung untuk beberapa waktu di sekitar sini." Setelah membuat penilaian, Fang Yuan melompat dari puncak gunung menuju kaki gunung. Kemudian, saat dia mendarat di atas sebuah batu besar yang lebarnya mencapai 10 meter. Suaranya sangat keras, namun Fang Yuan sama sekali tidak terluka. Bahkan kakinya pun tidak mati rasa. Sementara batu yang ia pijak justru terdapat retakan seperti jaring laba-laba.
Sepertinya tanda Dao yang kumiliki memang sangat banyak. Tubuh ini benar-benar luar biasa. Fang Yuan tampak menyeringai. Lalu Fang Yuan berjalan menuju bekas pertempuran. Sialan, sepertinya aku harus segera bergegas, kata Fang Yuan yang mana kini ekspresinya tampak serius. Tapi belum sempat dia berlari, ada sosok yang turun dari langit seperti komet. Dia kemudian menghentikan langkah Fang Yuan. "Siapa di sana?" kata Fang Yuan dengan suara dingin. Sosok itu kemudian keluar dari kepulan asap dan berkata, "Aku Huo Kongdong. Apakah kau berasal dari Gunung Yitian?" Ekspresi Fang Yuan seketika tampak masam dan dia berkata, "Kau datang pada saat yang tepat. Aku ingin bertanya, apa saat kau terbang kemari, kau melihat beberapa individu yang mencurigakan?" Mendengar pertanyaan itu, Huo Kongdong mengerutkan keningnya. Huo Kongdong sebenarnya adalah seorang kultivator tunggal, namun belakangan ini dia menjalin hubungan baik dengan klan Cai dari perbatasan selatan, di mana klan Cai sejatinya adalah sebuah kekuatan super dari perbatasan selatan. Bahkan dalam pertarungan di Gunung Yitian, mereka juga mengirimkan utusan sebelumnya. Fang Yuan mengetahui ini dari kehidupannya sebelumnya. Kemudian mendengar pertanyaan dari Fang Yuan, Huo Kongdong berkata dalam hati, "Jika di sini ada orang yang mencurigakan, jelas orang itu adalah dirimu sendiri. Mengapa kau mencari orang lain yang mencurigakan? Lagi pula, tidak mungkin ada orang normal yang akan berlarian di gunung tanpa sehelai pakaian pun." Namun Huo Kongdong tidak meluapkan isi hatinya. Dia hanya terdiam sebentar kemudian menjawab, "Tidak ada. Aku tidak merasakan siapapun dalam jarak 100 li dari tempat ini selain kita berdua." Mendengar itu, Fang Yuan tampak mendecakkan lidah. Sialan. Kini aura membunuh Fang Yuan tiba-tiba meluas. Dalam hati, dia berkata, "Sepertinya mereka telah berhasil lolos. Tapi itu tidak masalah. Bahkan jika kalian melarikan diri ke ujung dunia, aku akan menemukan kalian. Akan ku kembalikan 100 kali lipat penghinaan hari ini." Setelah itu Fang Yuan kemudian berjalan melewati Huo Kongdong. Tapi tiba-tiba sebelum dia pergi, Fang Yuan berhenti dan berkata, "Aku tidak menyelidiki secara mendalam apa yang terjadi di Gunung Yitian. Karena itu pergilah dan periksalah sendiri." Mendengar jawaban itu, Huo Kongdong menjadi kesal. Dia ingin menghalangi Fang Yuan. Tapi sebelum Huo Kongdong bergerak, Fang Yuan kembali berkata, "Tunggu sebentar. Kau adalah Huo Kongdong, anggota dari klan Cai?" "Ya, benar," kata Huo Kongdong keheranan. Bagaimana Fang Yuan bisa mengetahui identitasnya? Fang Yuan lalu berkata sambil tersenyum, "Ini benar-benar pertemuan dari surga. Aku sudah lama kenal dengan tetua agung ke-9 dari klan Cai. Apa dia sudah menyelesaikan gerakan pembunuh medan perang miliknya?" Huo Kongdong dengan cepat menjawab, "Saat ini tetua ke-9 masih dalam pengasingan." Jadi begitu. Dia pasti dipaksa tinggal oleh kakeknya. Karena sebelumnya dia mencoba mengganggu Peri Yiyi. "Setelah menyelesaikan masalah ini, aku akan pergi menemuinya," kata Fang Yuan. Lalu kemudian Fang Yuan tiba-tiba mengulurkan tangan. Dia berkata, "Kau sekarang pinjamkan aku beberapa gu." Apa? Pinjam beberapa gu? Huo Kongdong terkejut. "Ya, cepat pinjami aku beberapa gu. Apa kau mau menjadi pelit padaku?" kata Fang Yuan dengan penuh ketidaksabaran. Huo Kongdong berpikir, tetua ke-9 yang masih sibuk dengan gerakan pembunuh medan perang miliknya itu bukanlah sebuah rahasia, maka semua orang bisa mengetahuinya. Tapi kebenaran tentang Peri Yiyi itu adalah masalah yang berbeda, di mana itu menunjukkan bahwa Fang Yuan itu memang memiliki kedekatan khusus dengan tetua ke-9. Bahkan dirinya sendiri sebelumnya itu hanya mendengar sedikit tentang masalah ini.
yang mana itu semakin membuat Wukongdong yakin kalau Fang Yuan memang adalah teman dari tetua ke-9. Sekarang, kalau Wukongdong menolak permintaan dari teman dari tetua ke-9, maka itu artinya dia akan mendapatkan masalah. Jadi Wukongdong tidak punya pilihan lain dan dia kemudian berkata, "Baiklah, saya akan memberi Anda gu, tapi Anda harus mengatakan siapa diri Anda." Fang Yuan pun tersenyum dan berkata, "Aku Dong Fang Xiongji." Mendengar ini, Wukongdong terkejut. Dia lalu berkata, "Kalau begitu maka saya akan memberikan beberapa gu yang saya miliki." Wukongdong tahu bahwa ketika tetua ke-9 tahu tentang jasanya ini, maka dia mungkin akan mendapatkan beberapa promosi yang tidak sederhana. Bagaimanapun, Dong Fang Xiongji itu adalah teman baik dari tetua ke-9. Maka setelah itu, Wukongdong kemudian memberikan beberapa gu peringkat 4 dan juga peringkat 5 pada Fang Yuan. Lalu setelah mendapatkan gu dari Wukongdong, Fang Yuan kembali pergi menggunakan gu yang ia barusan dapatkan. Dia terus berlari untuk mencari jejak dari Ying Wuxie, He Loulan, dan Tai Baiyunseng. Sembari terus berjalan, Fang Yuan memikirkan banyak hal di saat yang sama. Kali ini dia berhasil menipu Wukongdong karena dia telah menggunakan gu sikap untuk meyakinkan Wukongdong. Ya, memang gu sikap itu sangatlah efektif dan efek darinya itu bisa membuat orang merasa percaya. Tapi sayang sekali gu sikap bukanlah miliknya, melainkan milik He Loulan. Karena itu pada akhirnya Fang Yuan masih harus mengembalikan gu sikap pada He Loulan. Meskipun sekarang Fang Yuan sudah dilahirkan kembali, tapi pada dasarnya Fang Yuan tidak terlepas dari perjanjian yang pernah dibuat dengan He Loulan. Karena perjanjian itu mengikat tubuh dan jiwa Fang Yuan. Jadi meski dia terlahir kembali dengan tubuh yang baru, kalau dia sampai melanggar perjanjian, maka jiwanya akan tetap terkena hukuman. Memikirkan semua itu, Fang Yuan menghela nafas. Tapi lagi-lagi Fang Yuan kembali menyadari bahwa kali ini proses berpikirnya menjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan tubuh zombie miliknya sebelumnya. Sepertinya tubuh barunya kali ini juga memiliki tanda dao dari jalur kebijaksanaan, sehingga Fang Yuan bahkan tidak perlu gu pemikiran bintang untuk berpikir secepat sekarang. Selain itu, Fang Yuan juga merasa bahwa tubuhnya memiliki banyak tanda dao dari jalur api. Karena saat ini dia menggunakan gu jubah api peringkat 5, di mana saat ini Fang Yuan terlihat seperti menggunakan jubah yang terbuat dari api, namun anehnya tubuhnya sama sekali tidak terbakar. Hal semacam ini hanya mungkin terjadi kalau tubuh Fang Yuan itu dipenuhi dengan tanda dao dari jalur api. Kalau tidak, pasti tubuhnya sudah terbakar. Sekarang, semakin Fang Yuan menyadari tubuh yang baru miliknya ini, dia merasa bahwa tubuh ini memang terlalu spesial. Karena itu wajar kalau dalam proses penyempurnaannya surga menjadi sangat murka. Fang Yuan sungguh bersyukur bisa mendapatkan tubuh ini. Namun di tengah rasa syukur itu, Fang Yuan kembali merasa kesal karena sampai ujung dia mencari, dia kembali tidak menemukan Ying Wuxie ataupun dua orang yang lainnya. Dia telah mencari cukup jauh dan akhirnya dia benar-benar kehilangan jejak dari ketiga orang ini. Ya, sekali lagi itu hal yang wajar karena memang Ying Wuxie sudah menggunakan gu perjalanan abadi dan kembali ke benua tengah saat ini. Jadi pada akhirnya Fang Yuan pun hanya bisa menyerah. Fang Yuan berhenti sejenak dan berpikir, "Aku telah meninggalkan banyak surat wasiat khusus di tubuh lamaku. Tapi Ying Wuxie bahkan tidak mencoba mengejarku. Apakah itu karena dia dihalangi oleh para gu immortal dari perbatasan selatan? Ataukah dia sudah mengetahui pengaturan yang kubuat? Aku belum bisa menebaknya. Tapi yang jelas pengaturan dari Sekte Bayangan itu bukan pengaturan biasa. Saat ini pasti masih ada pengaturan yang disiapkan setelah kegagalan yang mereka buat. Apakah mungkin Ying Wuxie kali ini memilih mundur ke persembunyian mereka?
Skenario terburuknya adalah jika dia menggunakan identitasku untuk mengambil alih asetku. Tentu itu akan menjadi masalah yang harus segera kuatasi. Gunung Danghun dan Lembah Luopo, mereka pernah digunakan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral untuk berkultivasi. Dengan ingatan yang ia miliki, maka seharusnya Ying Wuxie bisa langsung pergi ke kedua tempat itu sekaligus. Maka sekarang aku pun harus bergegas mengatasi semua ini. Setelah memikirkan semua itu, Fang Yuan kemudian turun ke sebuah gua yang tersembunyi di dekat sana. Kali ini Fang Yuan hendak melakukan sesuatu. Kalau di part sebelumnya, faktor menariknya adalah Fang Yuan bisa membalikkan keadaan meskipun dia sangat pasif di dalam pertempuran itu. Tapi di part kali ini, kita mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan Fang Yuan selama ini, rupa-rupanya setiap kesuksesan yang dialami Fang Yuan selama ini secara tidak langsung dibantu oleh kehendak surga. Ya, memang Fang Yuan selama ini membuat banyak kekacauan, membuat banyak perubahan di dalam alur kehidupannya yang baru. Tapi mungkin semua perubahan itu tidaklah terlalu berarti kalau dibandingkan dengan keberhasilan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral yang mendapatkan Gujanin Abadi Berdaulat. Sama seperti yang dikatakan tadi, bahwa kehendak surga itu selalu menjaga keseimbangan. Kehendak surga tidak akan pernah menyulitkan seseorang hanya karena tidak menyukainya. Ataupun kehendak surga tidak akan pernah membantu seseorang hanya karena merasa kasihan. Kehendak surga selalu menjaga keseimbangan. Maka meskipun yang dibantu adalah Fang Yuan yang dikenal sebagai iblis, tetapi kehendak surga menilai bahwa Fang Yuan adalah alat yang tepat. Rupa-rupanya jawaban dari part-part sebelumnya juga tersirat di sini. Misalnya ketika Hello Lan Tai Bayun Seng itu berhasil melarikan diri dari formasi 10 fisik ekstrim, itu juga berkat pengaturan dari kehendak surga. Karena kalau kehendak surga tidak ikut campur di situ, pasti Bo King sudah membunuh mereka. Dan itu akan menggagalkan Fang Yuan karena Fang Yuan akan terkena hukuman atas perjanjian yang dilanggar. Karena Fang Yuan tidak bisa menolong mereka. Jadi pada akhirnya memang surga yang membantu di situ. Termasuk kehendak dari Yang Mulia Konstelasi Bintang, rupa-rupanya itu juga bagian dari kehendak surga. Kehendak surga tidak bisa menunjukkan dirinya secara eksplisit, maka dia menggunakan perantara. Dalam kasus Fang Yuan di kehidupan sebelumnya adalah menjadi sosok dari Yang Mulia Konstelasi Bintang dan memberikan petunjuk pada Fang Yuan. Dalam kasus yang lain, kehendak surga juga sempat muncul dulu di kehidupan Fang Yuan yang sebelumnya lagi, di mana Bo King di situ dirasuki oleh kehendak surga dan kehendak surga membunuh putra bintang 7 dan juga Song Sising. Ya, semua itu ditujukan untuk membuat rencana dari Yang Mulia Konstelasi Bintang atau Sekte Bayangan agar gagal. Ya, kehendak surga mencoba menstabilkan segalanya. Dia tidak bisa menunjukkan diri, maka dia menggunakan yang bisa dia gunakan. Menarik? Kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan, karena setelah ini kisahnya akan tentu berubah daripada kehidupan sebelumnya. Fang Yuan akan mulai mengeksplor tubuhnya, membuat pengaturan yang besar, membuat perubahan yang sangat signifikan. Dan di sisi yang lain, Ying Wuxie tetap menggunakan tubuh dari Fang Yuan untuk bertahan dan mengatur ulang kekuatan. Apakah Hello Lan dan Tai Bayun Seng akan termakan oleh pengaturan dari Ying Wuxie? Kita akan cari tahu lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Sekian untuk hari ini, terima kasih dan see you again di next video. Bye.